Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang tua buta dan yang lainnya mulai mengumpulkan mereka dengan sekuat tenaga. Ini adalah sumber kekuatan benua langit biru, yang dipenuhi dengan pesona Dao. Untuk biksu dari alam manapun, itu adalah mimpi penciptaan. Yang paling mengejutkan orang buta tua dan yang lainnya adalah mengumpulkan kekuatan sumber Dao benar-benar mudah. Pada saat yang sama, Suan Ning dan Ye Sun juga berakting. Namun, yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah Sui. Seluruh pribadinya seperti obor, dan cahaya dan hujan yang turun dari langit seperti ngengat ke api, bergegas maju satu demi satu. Sampai-sampai kekosongan tempat Sui berdiri diselimuti jalan terang dan hujan. Pemandangan luar biasa itu juga menarik perhatian banyak biksu di kota Jiuding. Tapi tidak ada yang berani memperkosanya. Nama orang, bayangan pohon, siapa yang bisa hidup dengan tidak sabar, berani merampok ciptaan Sui. Tetapi saya harus mengatakan bahwa para biksu di kota Jiuding beruntung. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak jalan cahaya dan hujan yang tertarik oleh Sui, membuat jalan cahaya dan hujan di atas kota Jiuding jauh lebih padat dan padat daripada tempat lain. Para pembudidaya di kota juga menerima berkah secara tidak langsung, yang sangat memudahkan pengumpulan jalan cahaya dan hujan. Wah gelombang-gelombang, wah gelombang-gelombang. Gelombang jalan cahaya dan hujan meleleh ke tubuh Sui, dan kemudian semuanya dituangkan ke dalam benih biru. Saat ini, dia sudah berada di Great Perfection of Spirit Transformation Realm, dan dia akan menerobos. Sekarang mengumpulkan jalan cahaya dan hujan ini sudah cukup baginya untuk dengan mudah membangun fondasi terkuat ketika dia menerobos alam roh. Tidak hanya Sui dan yang lainnya, tetapi semua makhluk di benua Changqing dengan panik merebut ciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun, jalan cahaya dan hujan di kota Jiuding terlalu banyak, perkasa dan luar biasa, jauh melebihi tempat-tempat lain. Perubahan ini tentu saja menarik banyak perhatian. Bagaimana asal-usul Dao bisa menyatu menuju kota Jiuding? Seseorang mencurigakan. Itu pasti hantu Kaisar Xia. Seseorang mengertakkan gigi dan tampak murung. Sumber jalan tersapu ke kota Jiuding, bagaimana kita masih bisa berbagi? Pergi ke kota Jiuding. Jangan biarkan keberuntungan ini dimonopoli oleh keluarga kerajaan Daxia. Untuk sementara waktu, banyak biksu bertindak dan bergegas menuju kota Jiuding dari segala arah. Saudara Su, aku tidak bisa menahan wilayahku lagi. Bao Xinzhao tiba-tiba. Sui tertegun sejenak, lalu tersenyum, tidak perlu menekan, Anda dapat yakin untuk menerobos, saya akan membantu Anda melindungi hukum. Wen Xinzhao bersenandung. Ledakan. Niat pedang yang tajam naik ke langit. Terlihat dengan mata telanjang, di kedalaman langit, awan perampokan hitam muncul dengan tenang, dan aura bencana yang merusak menyapu dunia. Infiltrasi atmosfer. Menghancurkan ranah saat ini sudah cukup untuk menyerap kekuatan sumber Dao yang cukup dari kehancuran, sehingga Dao Xing sendiri dapat mencapai transformasi pamungkas. Sui diam-diam berkata. Ledakan. Guntur mengaum, jatuh dari langit. Gerakan seperti itu juga menarik perhatian banyak biksu di kota Jiuding, dan mereka semua terkejut. Dan sosok Anggun Wen Xinzhao bangkit dari ketiadaan, seperti peri pedang wanita, membunuh Jiu Xiao dan menghadapi malapetakannya sendiri. Ledakan. Guntur perampokan itu indah, mempesona, dan napas dipenuhi dengan teror yang tak terbatas. Setelah melihatnya sejenak, Sui menarik kembali pandangannya. Bencana terhadap Wen Xinzhao ini di luar imajinasi. Tetapi Sui telah melihat bahwa bencana ini tidak sulit untuk didengar. Puan, saya akan menerobos. Tidak lama kemudian, King Wan Qiai mengeluarkan suara. Sui hendak mengangguk setuju, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Xia Huang dan yang lainnya, kalian tetap di sini, aku akan membawa King Wan keluar kota. Berbicara, dia berjalan menuju luar kota Jiuding. King Wan dengan cepat mengikuti. Ketika dia datang keluar kota Jiuding, Sui berdiri di kehampaan dan berkata kepada King Wan, tidak apa-apa. King Wan mengangguk.
Rok berapi-api gadis itu berkibar, dan sepasang mata yang dalam dan indah memandang ke langit. Saat ini, ledakan. Di kedalaman langit, gemuruh guntur. Awan perampokan berwarna darah yang aneh muncul, merah menyilaukan, dipenuhi dengan bencana yang menyeramkan. Awan perampokan itu seperti darah, dan bentuk mandala seperti bunga. Ini adalah salah satu dari 3 kesengsaraan paling tabu dalam garis kultivasi jiwa. Di kota Jiuding, ketika dia melihat pemandangan ini dari kejauhan, lelaki tua buta itu mengeluarkan teriakan aneh, wajahnya penuh kejutan. Di Netherworld, karakter yang dapat menarik salah satu dari 3 kesengsaraan spiritual tabu benar-benar langka, dan itu juga merupakan karakter paling mempesona di semua tradisi besar. Kesulitan mandala. Bencana transformasi gadis ini luar biasa. Sui diam-diam berkata. Dia secara alami melihat asal mula bencana ini. Namun, tidak mengherankan, karena latar belakang dan bakat King Wan ada di sana, dan dia selalu berada di sisinya, mengolah 10 Fang Sura Sutra, yang dibuat oleh Kaisar Hantu Siming, dalam kultivasi jiwa, dia sudah menjadi karakter terkemuka. Ledakan. Awan bencana berwarna darah berguling, dan bencana pecah. Gaun berwarna darahnya berkibar dan bergegas ke depan. Sui meletakkan tangannya di belakang, mengawasi dari kejauhan. Kadang-kadang, dia akan mengangkat kepalanya dan melihat Wen Xinzhao, yang berada di atas kota. Seiring berjalannya waktu, Sui berangsur-angsur merasa lega. Seperti yang dia duga, apakah itu Wen Xinzhao atau King Wan, mereka telah mempersiapkan bencana ini sejak lama. Bahkan jika malapetaka yang mereka hadapi sangat langka dan menakutkan, tetapi dengan bakat dan taoisme mereka, mereka cukup untuk menghadapinya. Hah! Sui tiba-tiba menyadari bahwa di kejauhan, ada banyak biksu yang terbang menuju kota Jiuding. Setelah berpikir sebentar, dia mengerti. Saya menggunakan nafas benih hijau untuk menarik cahaya dan hujan dari jalan ke segala arah, yang pasti akan menyulitkan para beku di tempat lain untuk berburu cahaya dan hujan dari jalan. Oleh karena itu, para biksu ini datang ke kota Jiuding satu demi satu, hanya untuk mendapatkan keberuntungan. Sui tidak terlalu peduli tentang ini. Jalan cahaya dan hujan ini sangat megah, meliputi seluruh benua Changqing, tidak mungkin bagi siapapun untuk memonopolinya. Mustahil baginya untuk menelan ciptaan ini sendirian. Berhenti, ini Su Sixian. Ini tidak mudah. Suara berisik terdengar, dan para biarawan yang datang melihat Sui yang berdiri di tanah, dan mereka semua tiba-tiba berubah warna dan berhenti. Dan, seiring berjalannya waktu, jumlah biksu yang muncul di daerah sekitar juga meningkat. Namun dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani mendekati area dekat gerbang kota Jiuding. Karena Sui ada di sana. Di dunia sekarang ini, siapa yang tidak tahu kengerian Sui? Mereka bisa pergi, tapi tidak ada yang mau. Untuk beberapa saat, suasana di lapangan menjadi gelisah dan membosankan. Akhirnya, seorang lelaki yang lebih tua tidak tahan lagi, dan dia berani berbicara dengan gemetar, Su. Tuan Su, saya akan menunggu. Bisakah saya mengambil keberuntungan di sini? Begitu kata-kata ini keluar, semua mata di antara hadirin beralih ke Sui. Sui Hun berkata dengan acuh tak acuh, ya. Itu hanya beberapa kata, tetapi sepertinya jatuh dari langit, yang membuat para pembudidaya hadir dengan semangat bersorak. Terima kasih, Tuan Su. Ada gelombang rasa terima kasih di lapangan. Dengan Tuan Su di sini, tidak ada yang berani melakukan kejahatan ketika dia merampok Dao Guangyu. Ini tidak diragukan lagi merupakan perbuatan besar untuk generasiku. Seseorang diam-diam bahagia. Faktanya, memang begitu. Di waktu berikutnya, para pembudidaya ini dari seluruh dunia sangat terkendali ketika mereka berebut keberuntungan. Alasannya sangat sederhana, saya khawatir membuat Sui tidak bahagia. Waktu berlalu. Setelah hanya secangkir waktu minum teh, Wen Xinzhao berhasil melewati kesengsaraan, melangkah ke alam transformasi roh dalam satu gerakan, dan menjadi biksu spiritual sejati. Kembalilah ke meditasi dan konsolidasikan jalan. Sui menunjukkan senyum, dan mengirim suara untuk mengingatkannya. Bagus. Wen Xinzhao dengan senang hati setuju dan kembali ke halaman King Yun.
Dan tidak lama kemudian, King Wan juga mengantarkan badai petir terakhir. Namun, bencana guntur terakhir ini tampak sangat aneh, dengan warna darah gelap, dan berubah menjadi pusaran, dengan jangkauan ratusan meter. Bencana macam apa ini? Terdengar seruan. Benar saja, malapetaka King Wan sama sekali bukan mandala biasa. Mata Sui berkedip. Dalam perjalanan ke Daxia tahun lalu, King Wan mengalami bencana kemerosotan tubuh rohaninya. Pada saat itu, bencana terlarang serupa terjadi. Karena itu, sebelumnya, Sui membawa King Wan keluar kota Jiuding untuk menyeberangi malapetaka, untuk mencegah King Wan mempengaruhi Wen Xinzhao ketika dia melintasi malapetaka. Pada saat ini, seolah-olah dia melihat sesuatu, Sui tiba-tiba menatap King Wan. Saya tidak tahu kapan, di sekitar sosok King Wan, pemandangan gunung dan sungai yang aneh muncul. Melihat dengan seksama, pola ini terlihat seperti mata yang aneh dan acuh tak acuh. Gunung dan sungai yang menjorok adalah pupilnya, dan kedalaman pupilnya adalah jurang kehampaan. Itu adalah kekuatan misterius yang menyatu dengan potensi tenggelam. Mata Sui sedikit menyipit. Ini adalah kedua kalinya dia melihat kekuatan seperti itu. Jangan menunggu Sui untuk berpikir. Di belakang King Wan, mata aneh itu melihat ke kedalaman langit. Pada saat ini, dalam guntur kesengsaraan berwarna darah yang berputar-putar, tiba-tiba ada suara keruntuhan yang menghancurkan bumi. Mengikuti, guntur berwarna darah dan cahaya perampokan mengalir turun seperti air terjun, mengalir ke pola, mata aneh. Mata aneh, menjadi seterang matahari setelah menyerap begitu banyak guntur dan cahaya, dan kemudian secara bertahap bergabung menjadi sosok anggun dan ramping King Wan. Kecemerlangannya tak terbatas. Itu sama lagi. Mata Sui memancarkan warna yang berbeda. Dia membalik telapak tangannya, dan giok jiwa misterius muncul. Bagian depan giok jiwa diukir dengan pola yang hampir sama dengan mata aneh. Di sisi lain, itu adalah dekrit yang bengkok dan rumit. Giok jiwa ini milik King Wan. Ketika dia mendapatkan giok jiwa, Sui menyadari bahwa giok jiwa dibuat dari harta surga dan bumi, seperti esensi mendalam Yunling. Itu pasti karakter kerajaan. Karena itu, Sui berani menyimpulkan bahwa asal-usul King Wan sangat luar biasa. Ketika King Wan menghadapi ancaman fatal, kekuatan branding ini akan muncul untuk membantunya menyelesaikan bencana. Seperti kali ini, itu. Kesengsaraan guntur terakhir jauh dari kesulitan mandala yang tak tertandingi, mengungkapkan sedikit atmosfer seperti tabu, yang membuat Sui tergerak. Tetapi dengan kekuatan, murid mata aneh, itu, King Wan menghancurkan bencana dalam satu gerakan. Wow, gelombang-gelombang. Sambil memikirkannya, Sui memperhatikan bahwa King Wan, yang diselimuti guntur dan cahaya yang bergulir, sedang mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Melihat adegan ini, Sui segera mengeluarkan sepotong pakaiannya sendiri dan bergegas. Dalam cahaya dan bayangan yang melonjak, sosok anggun berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh gumpalan aura seperti mimpi. Jika ini dilihat oleh orang lain, apakah itu layak? Sui langsung membungkus King Wan dengan pakaian. Namun, masih ada gambaran yang menakjubkan dalam pikiran saya. Sosok gadis ini semakin luar biasa. Sui menghela nafas dengan emosi. Omong-omong, ini juga kedua kalinya dia melihat King Wan telanjang, dan sosok serta penampilannya jelas semakin unik. King Wan dengan jelas bereaksi, wajahnya yang cantik memerah, seolah ingin membenamkan kepalanya di dadanya. Tatapan pemalu gadis itu membuat Sui tersenyum, dan berkata, kembalilah bermeditasi dan konsolidasikan Taoismemu. Suara King Wan selembut nyamuk, kemudian melarikan diri seolah-olah keluar dari udara tipis. Temukan kesempatan yang cocok, saatnya belajar ganda. Sui diam-diam berkata. Yin yang kesepian tidak tumbuh, dan yang kesepian tidak tumbuh. Segera, Sui menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit. Meskipun awan perampokan menghilang, bintang-bintang berkelap-kelip, dan senja masih ada. Situasi ini berlanjut selama seperempat jam. Namun apa yang akhirnya diperoleh oleh para biksu di dunia hanya sebagian kecil saja. Besar. Bagian dari kekuatan sumber Dao pada akhirnya akan bergabung ke langit dan bumi benua Changqing,
berubah menjadi vitalitas yang tak tertandingi, memelihara semua hal, sehingga mengubah segalanya di benua Changqing. Namun, terlalu dini untuk mengatakannya. Su Yi berdiri di kehampaan, dan meskipun dia tidak pernah bergerak, ada gelombang cahaya dan hujan yang mengalir ke tubuhnya. Karena semakin banyak kekuatan sumber dao diserap, bahkan benih biru hijau di tubuhnya jelas telah tumbuh 3 poin. Tidak. Tiba-tiba, jeritan ketakutan terdengar. Di kejauhan, seorang kultivator tiba-tiba batuk darah, kultivasinya tiba-tiba runtuh, dan dia jatuh ke tanah dari kehampaan. Taoismenya benar-benar hancur dan dia menjadi sia-sia. Ini membuat semua orang yang berlomba-lomba untuk kemuliaan jalan semua berubah warna. Meskipun nasib baik itu baik, jika terlalu banyak, itu akan dibalas. Su Yi menggelengkan kepalanya. Obat mujarab, yang ditelan oleh seorang beku, dapat meningkatkan kultivasinya. Tetapi jika mereka ditelan oleh orang biasa, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu sama sekali, dan mereka akan meledak dan mati. Mengumpulkan dan menyempurnakan Dao Guang Yu serupa. Adegan ini juga membunyikan alarm bagi para biksu yang hadir, dan mereka semua menjadi tenang dan terkendali. Meskipun peluangnya besar, itu juga tergantung pada apakah Anda dapat menanggungnya. Beberapa beku bahkan telah memutuskan untuk berhenti dan menghentikan keserakahan. Bersihkan kuncupnya, jangan serakah. Ketika Su Yi melipat tubuhnya dan datang ke langit di atas halaman King Yun, dia melihat King Ya tampak seperti sedang mabuk, dengan pipi memerah dan sosok yang bergoyang, membuat Su Yi geli untuk sementara waktu. Dia mengangkat tangannya dan menepuk dahi King Ya. Melihat aura gelisah dan tidak teratur gadis itu tiba-tiba menjadi jinak, seluruh orang terbangun seperti mimpi dan kembali normal. Pergi dan bermeditasi. Su Yi tersenyum dan memperingatkan. King Ya setuju dengan jawaban tegas, berbalik dan kembali ke halaman King Yun. Di waktu berikutnya, Wang Jiu dan Xia Huang berhenti satu demi satu dan berhenti berkelahi. Tidak diragukan lagi, jalan cahaya dan hujan yang dikumpulkan sebelumnya telah mencapai batas yang dapat mereka tanggung. Pada akhirnya, hanya orang tua buta, Xuan Ning, dan Ye Sun yang tersisa. Su Yi tidak khawatir tentang ketiga orang ini dalam situasi yang sama. Seperti Xuan Ning, lelaki tua buta itu rusak parah oleh badai luar angkasa ketika dia datang ke benua Changqing, hanya menyisakan sisa jiwanya. Tetapi latar belakang dan pengalaman mereka masih ada, dan mereka secara alami tahu cara memperbaiki Dao Guang Yu untuk digunakan. Pada puncaknya, Ye Sun adalah Ming Luo Ling Huang yang terkenal di dunia, dan dia juga tahu kapan harus berhenti. Su Yi berdiri di sana dengan tenang, jalan cahaya dan hujan mengalir dari segala arah. Ini seperti 1000 aliran yang kembali ke laut. Untuk Su Yi, yang memiliki benih hijau biru, dia secara alami tidak perlu khawatir tidak dapat menahan aliran kekuatan asal Dao yang konstan. Ketika mereka semua berhenti, belum terlambat untuk menerobos. Su Yi diam-diam berkata, hari ini, dia juga harus menembus alam, dan pedang menunjuk ke alam roh. Sementara itu, 9 persembahan kurban, benih hijau biru tidak pernah muncul. Saya menduga bahwa keberuntungan besar ini telah lama didahulukan. Di tanah abadi, Su Wei mengerutkan kening dan wajahnya sedikit suram. Di atas kepalanya, lampu spiritual Guidu menopang api dan bayangan hitam, menarik cahaya dan hujan dari langit. Tidak jauh di kehampaan, 9 pengorbanan yang kurus terdiam sesaat, dan berkata, jangan panik, dan biarkan aku memeriksa 1 atau 2. Identifikasi perunggu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.